Ya, baik, kita lanjut kepada Pak Mas Rizal, kemudian siap-siap nanti Pak Mirdas, kemudian Bu Esi. Silakan Pak Mas Rizal yang banyak malah melintang di teknologi dan sudah banyak menciptakan platform juga. Kami persilakan Pak Mas Rizal. Bu Yuli, tolong Pak Mas Rizalnya di-unmute. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fasli. Saya juga terima kasih tersanjung saya diundang ke forum yang luar biasa ini. Terus terang menarik ya. Sebetulnya apa yang kejadian kita hadapin sekarang, saya sudah mengingatkan berapa tahun lalu. Saya mungkin Prof. Fasli tahu, saya mungkin menyebut diri saya adalah digital literacy advocacy. Jadi Prof mengajak saya keliling pernah juga ke Padang. Nah, terima kasih atas waktunya. Nah, saya cerita menarik nih. Saya ngikutin dari tadi Prof Ismet sampai Ibu Yenita sampai teman-teman yang udah di lapangan. Saya perlu menjelaskan sedikit. Kadang-kadang kita terjebak nih ya. Satu, selalu menganggap bahwa dengan kondisi ini kita harus membawa kelas luring ke kelas daring. Itu jangan. Itu mindset-nya harus diubah benar. Itu nggak bisa. Itu satu yang perlu saya jelasin. Yang kedua, ini bicara analogi orang membuat mobil dengan pengendara mobil. Nah, saya tadi melihat masih bingung. Guru-guru kita kadang dijebak untuk bisa bikin mobil. Enggak, jangan. Tidak usah guru kita dipaksa untuk memikirkan aplikasinya, usah. Cukup dia menjadi sopir yang baik. Nah, justru tugasnya kita, teman-teman di kementerian atau mungkin di dinas, menyediakan mobil terbaiknya itu, Pak Prof. Nah, saya cerita, tadi Prof sudah cerita ya tentang Moodle. Saya kalau kita bicara pelajaran daring, ada dua parameter yang harus kita ingat. Satu adalah user friendly, baik bagi murid maupun bagi guru. Itu satu. Yang kedua adalah operational cost-nya. Jadi jangan lupa nih, kalau bagus, operational cost tinggi, itu nggak jalan juga. Nah, ini kebetulan saya nggak tahu dilalah atau kata orang Jawa gitu ya. Kami udah mengembangkan berdasarkan platform Moodle. Ya, Moodle yang tadi ceritakan Prof Ismet, dan itu memang yang paling besar open system untuk pembelajaran daring. Nah, kami menyebutnya dengan platform Nueva Digital Campus, dan itu udah jalan, Prof. Dan saya tidak mau juga cerita banyak, takut saya promosi, enggak. Saya cuma cerita best practice-nya aja. Jadi saya ingatkan guru-guru tadi, Bu Yenita, saya memang ada Google Classroom, ada Edmodo, macam-macam itu yang banyak kita bisa pakai. Saya mengingatkan sekali lagi adalah bagaimana guru-guru ini jangan cemas, saya ingin itu, jangan, nggak usah khawatir lah, kita berikan yang terbaik, gimana mereka bisa shifting dengan kondisi yang sebelumnya ke kondisi daring dengan nyaman. Nah, makanya kita siapin itu. Nah, kembali ke tadi kekhawatiran Prof Ismet, di Moodle itu udah ada semua. Mulai dari penyiapan guideline-nya, apa objektif pembelajarannya, platformnya, content development-nya, monitoring-nya, learning pattern-nya, semua ada. Cuman sekarang kan karena mungkin belum banyak yang tahu. Ya, oke. Saya justru berpikiran, mungkin saya tidak mau juga terlalu komersial, pakai sistem saya tidak. Saya kalau memang Pemda mau, misalnya Pemda atau Sumatera Barat ini atau kampus manapun, kita bisa buat copy paste-nya lah ya, yang tailor-made untuk Sumatera Barat kita bikinkan satu platform. Kelebihannya apa? Kalau kita menggunakan platform seperti Moodle dan sejenisnya, kita akan menggunakan disebut dengan IP statis. Nah, di mana kelebihannya IP statis dibandingkan IP dinamis? Kalau IP dinamis itu cost-nya mahal. Kalau IP statis, kita bisa, kalau saya diskusi dengan teman-teman Telkomsel, kita bisa menggunakan cost seperti kita berlangganan Edupedia. Jadi untuk 10 GB itu cukup cost-nya Rp15.000 misalnya. Nah, ini sangat murah sekali dan itu baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Ya, ini mungkin masih banyak diskusi. Nah, satu lagi kami juga sekali lagi saya bilang, jadi tadi mungkin ada pelatihan Google Classroom, G Suite, itu silahkan saja. Tapi saya khawatir ini standar satu sekolah dengan standar lain itu akan beda, Prof. Saya maunya ada satu platform yang dikelola oleh dinas atau kementerian, saya nggak tahu apakah baik provinsi, baik kabupaten kota, yang memang bisa kita standardize satu sekolah dan sekolah lain. Jangan beda-beda nanti gitu. Saya khawatirnya itu aja. Bisa-bisa, tapi beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya gitu. Nah, kelebihannya kalau kita buat sistem satu yang lengkap, itu satu ini bisa saling sharing lah ya. Jadi nggak perlu pusing juga, bagaimana gitu. Kita udah buatin template-nya. Seperti tadi, bikin modul, kita juga di platform kami, ada aplikasi untuk membuat modul semua ada, dari membuat videonya, grafisnya, dan itu sangat mudah, kayak apa ya, user friendly sekali lah. Nah,
kembali ke poin tadi, saya terima kasih nih Prof. Kita ini suka tidak suka, mau tidak mau kita harus siap. Itu aja poinnya. Dan saya sekali lagi ingatkan bahwa kita bagaimana membuat guru kita tidak ketakutan, itu dulu yang saya ingin. Jadi makanya konsep saya pertama adalah kembali ke siswa tadi ya. Salah satu mata pelajaran di luar pelajaran daring ini harus kita ajarkan ke anak didik, saya menyebutnya digital literacy dan learnability quotient. Jadi kita jangan memaksakan bahwa ilmu yang didapat anak itu hanya dari kelas, dari kita. Jangan, nggak bisa, udah beda. Anak saya bisa bahasa Korea, itu nggak belajar dari mana-mana, dia belajar sendiri. Dia bisa mastery English, nggak saya ajarin, Prof. Dia belajar sendiri. Nah, itu yang saya sebut learnability quotient. Nah, kompetensi ini harus kita latih ke anak didik kita nih, mulai dari SMP, SMA, untuk bahwa memang ke depan model belajar begitu. Ini lahir teknologi 5G, orang akan ngajar dengan hologram. Itu udah ada, di Microsoft udah ada, saya udah tahu itu. Jadi kalau once 5G-nya launching, itu teknologi itu udah bisa terpakai. Jadi yang ngajar itu adalah AI, nanti artificial intelligence, yang kepintarannya udah, ya maaf itu guru-guru yang paling terbaik yang bisa mengajar seperti, dan itu personal. Nah ini kembali tadi, jadi saya bilang sekali lagi, yang perlu dikasih tahu atau materi kepada guru kita, saya nyebutnya learnability quotient dan digital literacy. Yang kedua adalah kalau bisa kita siapin platform yang mudah digunakan oleh guru dan juga yang memiliki cost-nya paling murah. Jadi itu yang saya pikir itu, Prof. Dan saya kemarin malah sudah bilang sama Prof, saya ingin bayar pilot project untuk Dinia Putri. Saya bilang waktu itu, Prof, ingat ya. Nah, kenapa? Saya yakin Dinia Putri dengan kurikulum kalbunya saya sangat terkagum dan hasilnya luar biasa. Nah, saya ingin mendigitalize itu dengan platform yang saya buat gitu. Nah, ya itu dari saya itu aja, Prof. Mungkin waktu saya terbatas ya. Jadi paling tidak saya memberikan insight. Saya ingin guru-guru kita hilangkan kekhawatirannya. Insya Allah kita bisa bantu. Dan saya dengan sukarela for free, Prof. Satu hari saya kasih bisa memberikan pembelajaran ini secara daring ya. Saya jelasin konsep awalnya sampai platformnya dan saya bisa bawa tim saya dan nggak usah pikirin cost-nya dulu. Ini as a cost yang saya bilang ini malah kalau hitungan kami jauh lebih murah dari real cost sekarang. Ya, ini sudah kita buktikan dan alhamdulillah udah banyak sekolah pakai kami ya dan beberapa perguruan tinggi menggunakan ya sistem kami. Saya nggak bicara promosi produk kami dan saya kalau bicara Sumatera Barat, saya ingin membuat sesuatu yang baru. Jadi bukan produk kami, bukan Nueva Digital Campus yang saya jual gitu ya. Saya ingin bantu Pemda membuat aplikasi itu mungkin dengan UNP ya. Kita ada talent-talent terbaik di UNP atau di UNAN. Ya sudah mudah. Orang yang kalau udah belajar modal itu paham itu. Yang kita siapin infrastrukturnya sebaik mungkin sehingga mungkin Sumbar akan jadi suatu provinsi yang one step ahead daripada provinsi lain. Mimpi saya begitu, Prof. Karena kita punya amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Rizal. Ini orang yang expert dan praktisi ya, langsung straight to the point. Nanti kita cek juga apa ya aplikasi apa yang ditawarkan oleh apa itu yang dibuat oleh Bu Nur Samsi yang istilahnya si Cadiak Pandai itu ya. Tapi kan sekarang kan sudah nih kemitraan UNP dengan Pemda, mungkin nanti UNAN, Bung Hatta masuk ya. Kemudian kita pastikan bahwa platform yang bisa dipakai di Sumatera Barat tidak perlu banyak, tapi satu ya. Tapi dengan kesepakatan dan yang paling murah